Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat tercinta. Dalam video kali ini, kami akan menceritakan tentang wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, banyak dari kita bertanya-tanya, apa yang ada di dunia ini sebelum manusia diciptakan? Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sebelum langit dan bumi diciptakan, di mana Tuhan kita berada?" Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa saat itu tidak ada apapun selain Allah. Kemudian Allah menciptakan arsy di atas air. Itulah permulaan penciptaan alam semesta. Setelah itu, Allah menciptakan pena, kalam, dan memerintahkannya untuk menulis. Maka pena pun menulis segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat, sesuai dengan perintah dan ilmu Allah, dan tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Seorang utusan dari Yaman datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata bahwa mereka datang untuk memahami agama dan ingin tahu tentang awal penciptaan. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada mulanya hanya ada Allah, dan arsinya berada di atas air. Kemudian Allah menciptakan pena, lalu pena menulis segala kejadian sampai hari kiamat di Lauh Mahfuz. Setelah itu, langit dan bumi diciptakan. Menurut riwayat yang sampai kepada kita, proses penciptaan terjadi sebagai berikut. Pada hari Sabtu, Allah menciptakan tanah, bumi. Saat bumi diciptakan, ia mulai berguncang. Maka pada hari Ahad, Allah menciptakan gunung-gunung sebagai pasak untuk menstabilkan bumi. Lalu pada hari Senin, Allah menumbuhkan pepohonan. Pada hari Selasa, Allah menciptakan penderitaan, penyakit, bakteri, dan musibah. Pada hari Rabu, Allah menciptakan cahaya. Pada hari Kamis, Allah menciptakan hewan berkaki 4 dan menyebarkannya di muka bumi. Kemudian, pada hari Jumat, di saat-saat terakhir sebelum matahari terbenam, Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Sebelum menciptakan manusia, Allah telah menciptakan segala kebutuhan dan kemudahan di bumi agar manusia dapat hidup dengan baik. Manusia adalah makhluk terakhir yang diciptakan, dan makhluk manusia yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah bapak dari seluruh umat manusia. Sebelum penciptaan manusia, Allah sudah menciptakan malaikat dan jin. Malaikat adalah makhluk Allah yang tempat tinggal aslinya di langit dan mereka senantiasa memohon ampunan bagi penduduk bumi. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Iblis, yang menjadi setan, bukan termasuk malaikat, tetapi termasuk jin. Ia juga diciptakan dari api. Dari beberapa riwayat diketahui bahwa jin telah diciptakan sekitar 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salam. Ketika para jin melakukan banyak kerusakan dan pertumpahan darah di bumi, Allah mengutus sepasukan malaikat untuk menumpas mereka. Maka terjadilah peperangan antara malaikat dan jin, hingga para jin melarikan diri ke pulau-pulau di lautan, dan hingga kini itulah tempat tinggal mereka. Iblis, yaitu setan, adalah pemimpin kaum jin. Ia memiliki singgasana yang berada di atas air. Nama aslinya adalah Azazil. Setelah membangkang kepada perintah Allah, ia diberi nama Iblis. Di mana tepatnya singgasananya berada, kita tidak mengetahuinya. Ketika Allah hendak memakmurkan bumi melalui manusia, maka dia menciptakan manusia, karena jin tidak memiliki akal dan pengertian sebanyak manusia. Dikatakan bahwa jin yang paling berilmu hanya setara dengan akal seorang anak manusia berusia 10 tahun. Allah menciptakan manusia dan meniupkan ruh ke dalamnya. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan menyucikan nama Mu?" Maka Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Pertanyaan para malaikat ini memiliki dua makna. Pertama, apakah makhluk ini akan berbuat kerusakan seperti jin? Kedua, apakah kami telah lalai dalam beribadah kepada Mu? Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salam, dia memerintahkan agar tanah diambil dari seluruh bagian bumi. Maka tanah pun dikumpulkan dari berbagai tempat di bumi. Oleh karena itu, keturunan Nabi Adam memiliki warna kulit yang beragam. Ada yang merah, putih, hitam, dan diantaranya. Tanah ini kemudian dibasahi dengan air hingga menjadi tanah liat. Dalam Al-Quran disebutkan kata turab yang berarti tanah kering, dan juga disebut tin yang berarti tanah basah.
Ketika air bercampur dengan tanah, tanah tersebut menjadi lengket. Lalu Allah dengan tangannya sendiri membentuk kerangka manusia dari tanah itu. Allah tidak menyerahkan penciptaan manusia kepada para malaikat, melainkan Allah sendiri yang membentuk wujud manusia seperti patung. Kemudian, kerangka itu dibiarkan dalam waktu tertentu hingga tanah liat itu mengering, berubah warna menjadi hitam, dan mulai berbau. Setelah itu, tanah tersebut menjadi keras seperti tembikar yang telah dibakar. Dalam Al-Quran, bentuk ini disebut sebagai fahar, tanah liat kering yang berbunyi jika diketuk. Dalam Al-Quran juga disebutkan kata lain untuk tanah tersebut, seperti hamain, yaitu tanah hitam, masnun, yaitu tanah yang berbau, dan syalsyal, yaitu tanah yang jika diketuk berbunyi. Penciptaan Nabi Adam, alaihi salam adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Manusia diberi bentuk yang paling baik dan sempurna. Pada masa itu, tinggi tubuh manusia sangat besar, dan semakin lama, tinggi manusia semakin berkurang. Dikatakan bahwa tinggi Nabi Adam, alaihi salam adalah 60 hasta. Berikut adalah terjemahan dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata yang umum dan akrab bagi Muslim Indonesia, tanpa singkatan dan tanpa tambahan informasi luar teks. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membentuk kerangka manusia dan membiarkannya mengering dalam waktu tertentu, iblis, yaitu setan, mulai mengelilingi kerangka itu. Ia memukulnya dan terdengar suara seperti kendi tanah liat yang kosong. Iblis melihat bahwa tubuh ini memiliki perut, lalu ia memahami bahwa makhluk ini tidak akan mampu mengendalikan dirinya sendiri. Sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, para malaikat yang lewat di dekatnya merasa takut. Iblis juga sering melewati tubuh tersebut, menendangnya dan berkata, "Kau diciptakan untuk tujuan tertentu." Ia masuk dari mulut tubuh tersebut dan keluar dari bagian belakangnya. Lalu ia berkata kepada para malaikat, "Tidak perlu takut padanya. Jika aku diberi kekuasaan atasnya, maka aku akan menyesatkannya. Namun jika dia diberi kekuasaan atasku, maka sungguh aku tidak akan mematuhinya." Artinya, sejak sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, permusuhan iblis terhadap manusia sudah tampak jelas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam. Ketika ruh itu mencapai kepala, beliau bersin. Lalu dikatakan kepada beliau, "Ucapkanlah Alhamdulillah." Maka beliau pun mengucapkannya. Sebagai balasan atas pujian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Semoga Tuhanmu merahmatimu." Ketika ruh memasuki kedua mata beliau dan beliau melihat buah-buahan di surga, beliau mulai merenung. Ketika ruh mencapai perutnya, beliau merasakan lapar, padahal ruh belum mencapai kaki, tetapi keinginan makan sudah muncul. Setelah ruh ditiupkan secara sempurna ke dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tangannya yang mulia di punggung beliau, lalu seluruh keturunan manusia hingga hari kiamat tampak di hadapan beliau. Semua anak keturunan Nabi Adam alaihi salam muncul di depan beliau. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian Allah mengambil pengakuan dari keturunan Nabi Adam mengenai dirinya, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Semua manusia menjawab, "Kami mengakui bahwa Engkaulah Tuhan kami." Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam alaihi salam, maka dia memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada manusia. Semua bersujud kecuali iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud?" Ia menjawab, "Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia dari tanah, dan aku lebih baik darinya." Karena kesombongannya itu, Allah menghukumnya dan berfirman, "Turunlah dari surga. Engkau tidak layak menyombongkan diri di dalamnya." Iblis menjawab, "Berilah aku waktu hingga hari kiamat," yaitu ia meminta umur panjang agar tidak mati sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau diberi waktu sampai waktu yang telah ditentukan." Kemudian iblis berkata, "Aku bersumpah akan duduk di jalan MU yang lurus untuk menyesatkan mereka. Aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kanan, dan kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur kepada MU, kecuali hamba-hamba MU yang tulus yang tidak akan terpengaruh oleh godaanku." Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengusir iblis dalam keadaan terhina, dan berfirman, "Barang siapa yang mengikuti perintahmu di antara mereka, maka aku akan memenuhi neraka dengan mereka. Dan engkau tidak akan punya kekuasaan atas hamba-hambaku." Dengan ini menjadi jelas bahwa dosa pertama dalam sejarah adalah kesombongan. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa akar dari segala dosa adalah kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam bukan sebagai makhluk yang bodoh, melainkan sebagai makhluk yang berilmu.
Ketika ruh telah ditiupkan sepenuhnya, Nabi Adam alaihissalam berdiri di atas kedua kakinya. Allah lalu memerintahkan beliau, pergilah kepada kelompok para malaikat dan ucapkan, Assalamualaikum, kepada mereka. Ketika Nabi Adam alaihissalam mengucapkannya, para malaikat menjawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inilah salam dan hadiah yang akan berlaku di antara engkau dan keturunanmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan seluruh nama kepada Nabi Adam alaihissalam sejak awal. Beliau mengetahui semua nama dan fungsi benda-benda di langit dan bumi dengan perintah Allah. Ketika Allah menanyakan nama-nama tersebut kepada para malaikat, mereka tidak tahu. Maka Nabi Adam alaihissalam menyebutkan semua nama benda tersebut. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, bukankah telah aku katakan bahwa aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui? Suatu hari, ketika Nabi Adam alaihissalam sedang tidur, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hawa alaihissalam dari tulang rusuk kiri beliau dan menjadikannya sebagai pasangan hidupnya. Ketika Nabi Adam alaihissalam terbangun, beliau melihat Hawa alaihissalam di dekatnya dan bertanya, siapa kamu? Beliau menjawab, aku adalah seorang perempuan. Hawa alaihissalam adalah perempuan tercantik dari seluruh perempuan yang akan lahir hingga hari kiamat. Nabi Adam dan Hawa alaihissalam tinggal di surga. Mereka diberi pakaian dari cahaya. Namun ketika iblis mulai menyesatkan mereka dan membujuk mereka untuk memakan buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka terpedaya oleh rayuannya dan bahkan tertipu oleh sumpah palsunya. Mereka pun memakan buah itu dan menjadi orang yang tidak taat kepada perintah Allah. Allah pun mencabut pakaian cahaya mereka, dan mereka menjadi telanjang. Mereka pun menutupi tubuh mereka dengan daun-daun dari pohon tersebut. Namun setelah kesalahan itu, bukannya sombong, mereka justru memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari pengampunannya. Ini menunjukkan bahwa melakukan kesalahan adalah bagian dari fitrah manusia, karena manusia tidak seperti malaikat yang suci. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka keluar dari surga dan berfirman, tinggallah kalian di bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain. Maka turunlah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam ke bumi, bersama dengan iblis. Nabi Adam dan Hawa alaihissalam belajar kalimat-kalimat taubat dari Tuhan mereka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa alaihissalam diturunkan di Jeddah. Mereka pun saling mencari dan akhirnya bertemu di Padang Arafah. Hawa alaihissalam melahirkan 40 anak dari 20 kali melahirkan. Setiap kali melahirkan, satu anak laki-laki dan satu anak perempuan lahir bersamaan. Pasangan pertama adalah Kabil dan saudari perempuannya Kamimah. Dengan cara inilah keturunan manusia mulai berkembang di muka bumi. Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hazrat Adam alaihissalam pada hari Jumat setelah waktu Asyar. Allah menciptakan beliau dari segenggam tanah dari bumi yang zahir. Oleh karena itu beliau dinamai Adam, dan keturunannya disebut sebagai anak Adam atau manusia. Tanah sisa dari penciptaan tubuh Hazrat Adam alaihissalam dijadikan pohon kurma. Seperti yang diriwayatkan oleh Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah pohon kurma, karena ia diciptakan dari sisa tanah bapakmu Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Hazrat Adam alaihissalam dari tanah, tanpa ayah dan ibu. Dan dari Hazrat Adam alaihissalam, Allah menciptakan Hazrat Hawa alaihissalam. Ketika Hazrat Adam alaihissalam hendak mendekat kepada Hazrat Hawa alaihissalam dengan penuh cinta, para malaikat berkata, wahai Adam, tahanlah dulu. Berikanlah mahar kepada beliau terlebih dahulu. Hazrat Adam alaihissalam bertanya, apakah maharnya? Para malaikat menjawab, maharnya adalah engkau membaca syalawat kepada junjungan kami, Muhammad Mustafa shallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 atau 10 kali. Maka beliau pun membaca syalawat, dan dengan kesaksian para malaikat, pernikahan beliau dengan Hazrat Hawa alaihissalam pun dilangsungkan. Dari kejadian ini diketahui bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah perantara bagi segala sesuatu, bahkan menjadi perantara bagi ayahnya sendiri, Hazrat Adam alaihissalam. Hazrat Adam alaihissalam hidup selama 960 tahun, meskipun umur beliau sebenarnya ditetapkan 1000 tahun. Ketika beliau masih di surga, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada beliau semua keturunan yang akan menerima kenabian beserta usia mereka. Ketika beliau melihat usia Hazrat Daud alaihissalam hanya 60 tahun, beliau memohon kepada Allah, wahai Allah, berikan 40 tahun dari umurku kepada cucuku Daud. Maka permintaan beliau pun diterima.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua putra kepada Hazrat Adam alaihi salam, Habil dan Kabil. Namun karena godaan setan, Kabil membunuh Habil. Hal ini sangat menyedihkan Hazrat Adam alaihi salam, dan beliau terus berdoa kepada Allah. Suatu hari, malaikat Jibril alaihi salam datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Adam, Allah akan memberimu seorang anak dari keturunan yang akan lahir para nabi dan wali di muka bumi. Namanya adalah Syits. Syits artinya adalah hadiah dari Allah." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan keturunan manusia di muka bumi melalui Syits. Ketika ajal Hazrat Adam alaihi salam telah dekat, beliau berkata kepada anak-anaknya, "Aku ingin memakan buah dari surga." Anak-anaknya pun pergi mencari buah tersebut. Di tengah perjalanan mereka bertemu para malaikat yang bertanya, "Wahai anak-anak Adam, kemana kalian pergi?" Mereka menjawab, "Kami sedang mencari buah surga untuk ayah kami." Para malaikat menjawab, "Pulanglah, ayah kalian hanya tinggal beberapa hari saja." Mereka pun segera kembali, dan melihat ayah mereka sedang berzikir kepada Allah. Saat itu, malaikat maut pun datang. Ketika Hazrat Hawa alaihi salam melihat malaikat maut, beliau memeluk Hazrat Adam alaihi salam. Hazrat Adam berkata, "Wahai Hawa, menjauhlah dariku. Dahulu karena engkau aku dikeluarkan dari surga, maka janganlah sekarang menjadi penghalang antara aku dengan Allah dan para malaikatnya." Kemudian Hazrat Adam alaihi salam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, bukankah ini terlalu cepat? Aku mendengar dari Allah bahwa umurku 1000 tahun, sedangkan aku baru hidup 960 tahun. Malaikat maut menjawab, "Wahai Nabi Allah, engkau sendiri yang telah meminta agar 40 tahun dari umurmu diberikan kepada cucumu Hazrat Daud alaihi salam." Maka ruh Hazrat Adam alaihi salam dicabut. Para malaikat memandikan jasad beliau dan mengolesinya dengan wewangian dari surga. Kemudian para malaikat melaksanakan salat jenazah yang diimami oleh Hazrat Jibril alaihi salam. Mereka menggali tanah dan menguburkan beliau. Maka dari sinilah Allah menetapkan hukum bahwa setiap orang yang meninggal harus dikuburkan seperti itu. Dan hingga hari ini, orang-orang beriman masih mengikuti sunnah para malaikat dalam memakamkan orang yang wafat. Terdapat berbagai pendapat mengenai tempat pemakaman Hazrat Adam alaihi salam. Sebagian mengatakan di Sri Lanka, sebagian di Jabal Abi Qais, dan sebagian lainnya di Irak. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ketika malaikat maut datang untuk mencabut ruh beliau, Hazrat Adam alaihi salam berkata kepada putranya, yang juga merupakan penerus beliau, yaitu Hazrat Syits alaihi salam, "Wahai anakku, aku mendengar dari Allah bahwa akan datang banjir besar ke bumi ini. Jika engkau masih hidup saat itu, maka naikkan jasadku ke dalam bahtera yang akan menjadi sarana keselamatan. Jika engkau tidak hidup saat itu, wasiatkanlah kepada keturunanmu agar jasadku dinaikkan ke bahtera Nuh." Sejarah mencatat bahwa ketika terjadi banjir besar pada masa Hazrat Nuh alaihi salam, beliau menaikkan jasad Hazrat Adam alaihi salam dan Hazrat Hawa alaihi salam ke dalam bahtera dan menguburkannya di Baitul Maqdis atau di Irak, di tempat yang telah mereka tentukan sebelumnya sebagai kubur mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dan memberikan taufik untuk melakukan amal saleh. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita cinta yang sejati dan kuat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga suci beliau. Amin.